Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Sinta Zulfia dari Program Studi Hukum Ekonomi Syariah AC. Di sini saya akan menjelaskan tinjauan hadis dari aspek kuantitas dan kualitasnya. Yang akan saya bahas pertama yaitu hadis dari aspek kuantitasnya. Para ulama hadis berbeda pendapat tentang pembagian hadis ditinjau dari aspek kuantitas atau jumlah perawi yang menjadi sumber berita. Di antara mereka ada yang membaginya menjadi dua, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Ulama golongan ini diikuti oleh sebagian besar ulama usul atau usuliyun dan ulama kalam atau mutakallimun. Menurut mereka, hadis masyhur merupakan bagian hadis ahad. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian, syarat, macam-macam, dan juga kitab-kitab hadis mutawatir. Yang pertama adalah pengertian hadis mutawatir. Secara etimologi, kata mutawatir berarti mutatabi atau beriringan tanpa jarak. Dalam terminologi ilmu hadis, ia merupakan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak dan berdasarkan logika atau kebiasaan, mustahil mereka akan sepakat untuk berdosa. Selanjutnya, syarat hadis mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir harus diriwayatkan oleh sejumlah besar perawi dan dapat diyakini bahwa mereka tidak mungkin sepakat untuk berdusta. Yang kedua, adanya keseimbangan antara perawi pada tobaqot pertama dan tobaqot berikutnya. Yang ketiga, berita yang disampaikan para perawi harus berdasarkan panca indera. Selanjutnya adalah macam-macam mutawatir. Yang pertama, hadis mutawatir lafzi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama serta kandungan hukum yang sama. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis mutawatir yang berasal dari berbagai hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda-beda, tetapi jika disimpulkan mempunyai makna yang sama tetapi lafaznya tidak. Yang ketiga adalah hadis mutawatir amali, yaitu amalan agama atau ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian diikuti oleh para sahabat, lalu diikuti lagi oleh tabi'in, dan seterusnya, diikuti oleh generasi sampai sekarang. Selanjutnya, kitab-kitab yang memuat hadis mutawatir. Yang pertama, kitab Al-Azhar Al-Mutanatsirah fi Al-Mutawatirah, disusun oleh Imam Sayuti, memuat 1513 hadis. Yang kedua, kitab Nazm Al-Mutanatsirah Mim Al-Hadits Al-Mutawatir, disusun oleh Muhammad bin Ja'far Al-Katani. Yang kedua adalah hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk plural dari kata wahid. Kata wahid berarti satu. Jadi kata ahad berarti satuan. Menurut istilah, hadis ahad berarti hadis yang diriwayatkan oleh orang perorangan atau dua orang atau lebih, akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan ke dalam kategori hadis mutawatir. Artinya, hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis aziz, dan hadis gharib. Selanjutnya adalah macam-macam hadis ahad. Yang pertama, hadis masyhur. Menurut bahasa, masyhur berarti sesuatu yang sudah tersebar dan populer. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan dari sahabat tetapi bilangannya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Kemudian baru mutawatir setelah sahabat dan orang yang setelah mereka. Macam-macam hadis masyhur. Yang pertama, sahih, adalah memenuhi syarat-syarat hadis sahih, baik sanad maupun matannya. Yang kedua, hasan. Hasan adalah hadis yang memenuhi ketentuan-ketentuan hadis hasan, baik mengenai sanad maupun matannya.
Yang ketiga adalah dhaif. Dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih dan hasan, baik sanad maupun matannya. Hadis masyhur digolongkan ke dalam yang pertama masyhur di kalangan ahli hadis, yang kedua masyhur di kalangan ulama ahli hadis, yang ketiga masyhur di kalangan ahli fikih, yang keempat masyhur di kalangan ahli usul fiqh, yang kelima masyhur di kalangan ahli sufi, yang keenam masyhur di kalangan ulama Arab. Selanjutnya adalah hadis aziz. Aziz menurut bahasa berasal dari kata azza ya'izzu, artinya sedikit atau jarang. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang perawinya tidak kurang dari 2 orang dalam semua tingkatan sanad. Selanjutnya adalah hadis gharib. Menurut bahasa berarti al-munfarid atau menyendiri. Dalam tradisi ilmu hadis, ia adalah hadis yang diriwayatkan oleh seseorang perawi yang menyendiri dalam meriwayatkannya, baik yang menyendiri itu imamnya maupun selainnya. Penyendirian perawi dalam meriwayatkan hadis itu bisa berkaitan dengan personalitasnya, yakni tidak ada yang meriwayatkannya selain perawi tersebut, atau mengenai sifat atau keadaan perawi itu sendiri. Yang akan saya bahas kedua yaitu hadis dari aspek kualitasnya. Sebagaimana telah dikemukakan bahwa hadis mutawatir memberikan pengertian yang yakin bi al-qat, artinya Nabi Muhammad benar-benar bersabda, berbuat atau menyatakan takrir atau persetujuan di hadapan para sahabat berdasarkan sumber-sumber yang banyak dan mustahil mereka sepakat berdusta kepada Nabi. Berbeda dengan hadis ahad yang hanya memberikan faedah zanni atau dugaan yang kuat akan kebenarannya, mengharuskan kita untuk mengadakan penyelidikan baik terhadap matan maupun sanadnya, sehingga status hadis tersebut menjadi jelas, apakah diterima sebagai hujah atau ditolak. Sehubungan dengan itu, para ulama ahli hadis membagi hadis dilihat dari segi kualitasnya menjadi 3 bagian, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Yang pertama adalah hadis sahih. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dan juga syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, pengertian. Menurut bahasa berarti sah, benar, sempurna, tiada celanya. Secara istilah, beberapa ahli memberikan definisi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menurut Ibnu al-Salah adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui periwayatan orang yang adil dan dhabit. Sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan dan tidak berilat. Yang kedua, menurut Imam Al-Nawawi adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh perawi yang adil lagi dhabit, tidak syadz dan tidak berilat. Yang kedua adalah syarat-syarat hadis sahih. Yang pertama, sanadnya bersambung. Selanjutnya, perawinya bersifat adil. Perawinya bersifat dhabit. Matannya tidak syadz. Matannya tidak mengandung ilat. Yang kedua adalah hadis hasan. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, contoh, macam-macam, serta kehujahan hadis hasan. Yang akan saya jelaskan pertama adalah pengertian. Dari segi bahasa, hasan dari kata al-husnu bermakna al-jamal yang berarti keindahan. Menurut istilah, para ulama memberikan definisi hadis hasan secara beragam. Dengan kata lain, hadis hasan adalah hadis yang bersambung sanadnya, diriwayatkan oleh orang adil, kurang sedikit kedhabitannya, tidak ada keganjilan atau syadz, dan tidak ilat. Kriteria hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya terletak pada sisi kedhabitannya. Hadis sahih, kedhabitannya seluruh perawinya harus zam atau sempurna. Sedangkan dalam hadis hasan kurang sedikit kedhabitannya jika
sebanding dengan hadis sahih. Selanjutnya adalah contoh hadis hasan. Hadis hasan yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban dari Al-Hasan bin Urfan Al-Maharibi dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abi Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, "A'maru ummati ma baina as-sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yajuzu dzalika." Usia umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit sekali yang melebihi demikian itu. Selanjutnya adalah macam-macam hadis hasan. Yang pertama, hasan lizatih. Artinya hasan dengan sendirinya karena telah memenuhi segala kriteria dan persyaratan yang ditentukan. Yang kedua adalah hasan li ghairih. Hadis hasan li ghairih ada beberapa pendapat, di antaranya adalah hadis dhaif jika diriwayatkan melalui sanad lain yang sama atau lebih kuat. Hadis dhaif jika berbilangan jalan sanadnya dan sebab kedhaifan bukan karena fisik dan dustanya perawi. Selanjutnya adalah kehujahan hadis hasan. Hadis hasan dapat dijadikan hujah walaupun kualitasnya di bawah hadis sahih. Semua fuqaha, sebagian muhaditsin dan usuliyin mengamalkan kecuali sedikit dari kalangan orang sangat ketat dalam mempersyaratkan penerimaan hadis atau musyaddidin. Bahkan sebagian muhaditsin yang mempermudah dalam persyaratan sahih atau mutasahilin memasukkan ke dalam hadis sahih seperti Al-Hakim, Ibnu Hibban, dan Ibnu Huzaimah. Yang ketiga adalah hadis dhaif. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, contoh, hukum periwayatan dan pengalaman hadis dhaif. Yang pertama adalah pengertian. Hadis dhaif bagian dari hadis mardud. Dari segi bahasa, dhaif berarti lemah, lawan dari al-qawi yang berarti kuat. Kelemahan hadis ini karena sanad dan matannya tidak memenuhi kriteria hadis kuat yang diterima sebagai hujah. Dalam istilah hadis dhaif adalah hadis yang tidak menghimpun sifat hadis hasan sebab satu dari beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Hadis yang tidak menghimpun sifat hadis sahih dan hasan. Jika hadis dhaif adalah hadis yang tidak memenuhi sebagian atau semua persyaratan hadis hasan dan sahih, misalnya sanadnya tidak bersambung atau mutasil, pada perawinya tidak adil dan tidak dobit, terjadi keganjilan baik dalam sanad ataupun matan, dan terjadinya cacat yang tersembunyi pada sanad atau matan. Selanjutnya adalah contoh hadis dhaif. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi melalui jalan Hakim Al-Asram dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, "Wa man ataha idho awimro'atin min duburi au kahina faqad kafaro bima unzila ala Muhammadin." Barang siapa yang datang seseorang wanita menstruasi atau haid atau pada dari jalan belakang atau dubur atau pada seorang dukun, maka dia telah mengingkari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam sanad hadis di atas terdapat seorang dhaif, yaitu Hakim Al-Asram yang dinilai dhaif oleh para ulama. Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Thariq At-Tabib memberikan komentar, fihi layyin, padanya lemah. Selanjutnya adalah hukum periwayatan hadis dhaif. Hadis dhaif tidak identik dengan hadis maudhu atau hadis palsu. Di antara hadis dhaif terdapat kecacatan para perawinya yang tidak terlalu parah, seperti daya hafalan yang kurang kuat tetapi adil dan jujur, sedangkan hadis maudhu perawinya pendusta. Dalam meriwayatkan hadis dhaif, jika tanpa isnad atau sanad, sebaiknya tidak menggunakan bentuk kata aktif atau mabni maklum yang meyakinkan kebenarannya dari Rasulullah, tetapi cukup menggunakan bentuk pasif atau mabni majhul yang meragukan atau tamrid. Misalnya,
ruwiya diriwayatkan, nukila dipindahkan, fima yurawi pada sesuatu yang diriwayatkan. Periwayatan dhaif dilakukan karena berhati-hati atau ihtiyat. Selanjutnya adalah pengalaman hadis dhaif. Perbedaan para ulama dalam pengalaman hadis dhaif dibagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama adalah hadis dhaif tidak dapat diamalkan secara mutlak, baik dalam keutamaan amal atau fadil al-amal atau dalam hukum, sebagaimana yang diberitahukan oleh Ibnu Sajid Anas dari Yahya bin Ma'in. Pendapat pertama ini adalah pendapat Abu Bakar Ibnu Al-Arabi, yang Al-Bukhari, Muslim, dan Ibnu Hazm. Yang kedua adalah hadis dhaif dapat diamalkan secara mutlak baik dalam fadhail al-amal atau dalam masalah hukum atau ahkam. Pendapat Abu Dawud dan Imam Ahmad, mereka berpendapat bahwa hadis dhaif lebih kuat dari pendapat para ulama. Yang ketiga adalah hadis dhaif dapat diamalkan dalam fadhail al-amal, mau'izah, targhib atau janji-janji yang menggemarkan, dan tarhib atau ancaman yang menakutkan, jika memenuhi beberapa persyaratan sebagaimana yang dipaparkan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, yaitu yang pertama, tidak terlalu dhaif seperti diantaranya perawinya pendusta atau hadis maudhu atau dituduh dusta atau hadis matruk, orang yang daya ingat hafalannya sangat kurang dan berlaku fasik dan bid'ah baik dalam perkataan atau perbuatan, atau hadis munkar. Yang kedua, masuk ke dalam kategori hadis yang diamalkan atau ma'mul bih, seperti hadis muhkam atau hadis makbul yang tidak terjadi pertetangga dengan hadis lain, nasih atau hadis yang membatalkan hukum pada hadis sebelumnya, dan rajah atau hadis yang lebih unggul dibandingkan posisinya. Yang ketiga, tidak diyakinkan secara yakin kebenaran hadis dari Nabi, tetapi karena berhati-hati semata atau ihtiyat. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.